Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, foto komodo berpapasan dengan truk di lokasi pembangunan sarana dan prasarana di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo cukup viral dalam beberapa pekan terakhir. Setiap netizen memproduksi narasinya sendiri-sendiri dari bilik maya masing-masing, yang ujung-ujungnya berakhir juga dengan tanda tanya. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk menggali faktanya langsung dari lokasi di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Hampir semua mata dari berbagai belahan bumi tertuju ke Labuan Bajo sejak Presiden Joko Widodo mengangkat setinggi-tingginya pesona alam dan situs warisan dunia Komodo di ufuk barat Pulau Flores ini menjadi destinasi wisata super premium. Pun ketika sarana dan prasarananya ditingkatkan menjadi setara dengan pesona alam dan pamor Komodo sebagai situs warisan dunia seperti yang tengah dibangun saat ini di Loh Buaya, Taman Nasional Komodo. Karena menjadi perhatian masyarakat luas, satu foto saja seperti komodo berpapasan dengan truk langsung memantik aneka reaksi dan penafsiran hingga viral di jagat maya. Seharinya tuh mereka bisa melintas 5-6 kali bahkan 10 kali per hari. Itu bukan kejadian pertama mereka melintas, hanya kejadian itu yang bikin uniknya atau bikin bedanya ya karena memang ada dump truck. Zona pemanfaatan yang dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo ini sebenarnya hanya dilakukan pada salah satu dari 30-an lembah di Pulau Rinca. Tepatnya di lokasi sarana dan prasarana lama seluas 1,3 hektar atau sekitar 0,006% dari total luas Pulau Rinca. Selain hanya memanfaatkan sedikit area, tiang pancang akses masuk layang menuju bangunan pusat informasi, penginapan untuk ranger, pemandu wisata dan peneliti, serta arena untuk melihat komodo dibangun di sela-sela pohon yang memang tumbuh berjarak di lembah ini. Kita memastikan bahwa pembangunan ini kita lakukan dengan hati-hati, ya. Kita tidak membangun di tempat yang berbeda, tetapi existing yang sudah ada kita kembangkan menjadi bangunan yang lebih baik. Sekarang kan terpencar-pencar nih, ada di sana sini digabungkan. Karena ternyata ketika berpencaran tadi sebenarnya kita tidak sadar mengganggu keberadaan komodo. Ketika dijadiin satu, jalannya di dalam elevated deck tadi, satwa bisa jalan di bawahnya. Ini lebih aman. Makanya ini dengan prinsip kehati-hatian kita melakukan pembangunan ini. Masyarakat atau wisatawan yang pernah berkunjung ke Pulau Rinca tentu tahu pasti bahwa Pulau Rinca bukanlah hutan rimba, tetapi padang savana yang diselingi pohon-pohon tertentu yang bisa bertahan di iklim panas seperti umumnya di pulau di tengah laut. Di alam seperti inilah hewan purba komodo itu hidup jutaan tahun karena memiliki daya adaptasi yang sangat baik. Karena itu masyarakat setempat yang mengenal baik komodo dan habitatnya tidak terlalu mengkhawatirkan dampak pembangunan sarana dan prasarana terhadap habitat komodo. Apalagi proses pembangunan yang saat ini mereka saksikan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Saya selalu mengkritisi kebijaksanaan pemerintah kalau merusak lingkungan.
Di sini saya lihat tidak ada usaha untuk merusak lingkungan. Oke, karena kita tahu areal di sini itu sekitar 500 hektar. Dan di Lobuaya itu sekitar 50 hektar, ada 500 hektar. Dan yang terpakai untuk ini tidak sampai 2 hektar. Sehingga saya rasa tidak keberatan untuk membangun di sini demi tempat yang lebih nyaman baik bagi wisatawan maupun juga untuk binatang komodo. Pembangunan ini kan baru sekarang, jauh-jauh sebelumnya juga ada pembangunan seperti pos-pos di mana di Taman Nasional ini pasti ada pos. Saya pikir apa yang dikatakan oleh teman-teman di media sosial itu salah, tidak benar itu. Saat ini sarana dan prasarana lama di Loh Buaya Pulau Rinca sudah dibongkar dan dibangun yang lebih terintegrasi dan terhubung satu sama lain dengan akses layang, sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung dan mengembalikan komodo pada habitat dan perilaku aslinya karena tidak bersentuhan langsung lagi dengan manusia. Luas lahan yang dipakai untuk membangun sarana dan prasarana di Loh Buaya Taman Nasional Komodo ini sebenarnya hanya 1,3 hektar atau sekitar 0,006% dari total luas Pulau Rinca yang mencapai 20.000 hektar atau sekitar 0,2% dari total luas lembah Loh Buaya yang mencapai 500 hektar. Lalu, apakah dengan memanfaatkan lahan yang sesempit itu akan menjamin habitat komodo akan nyaman? Saya akan kembali dengan ulasannya sesaat lagi. Ya, saat ini saya persis berada di pintu masuk Loh Buaya Taman Nasional Komodo. Akses masuk yang selama ini dipakai para wisatawan merupakan daerah terbuka yang cukup berbahaya. Karena komodo yang hidup di lembah ini ada sekitar 60 ekor dan 15 diantaranya itu bermain-main di sekitar sarana dan prasarana yang ada di sini. Karena itu nanti dengan adanya jalan layang atau elevated yang terintegrasi dengan dermaga dan juga dengan sarana dan prasarana seperti pusat informasi dan penginapan untuk ranger, untuk pemandu wisata dan peneliti akan lebih aman dan nyaman. Meski berangkat dari niat baik, penataan kembali sarana dan prasarana di Loh Buaya Taman Nasional Komodo tetap disorot publik. Persoalan utama yang diperguncingkan banyak orang setelah foto komodo berpapasan dengan truk proyek viral di media sosial adalah keselamatan komodo dan habitatnya. Kekhawatiran itu juga dilatari izin pengusahaan wisata di beberapa zona pemanfaatan Taman Nasional Komodo yang telah diberikan kepada sejumlah perusahaan swasta sejak tahun 2014. Di antaranya PT Segara Komodo Lestari di Pulau Rinca seluas 22,1 hektar, PT Komodo Wildlife Ecotourism seluas 151 hektar di Pulau Komodo dan 274 hektar di Pulau Padar, serta PT Sinergindo Niaga seluas 15,3 hektar di Tatawa. Namun, Kementerian PUPR selaku pemrakarsa perbaikan Sarpras di Loh Buaya serta Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan pembangunan Sarpras di habitat komodo ini sudah melewati kajian yang mendalam. Kementerian PUPR juga menjamin pelaksanaan proyek dilakukan dengan penuh hati-hati agar tidak mengganggu komodo atau merusak habitatnya. Karena tujuan pembangunan sarana dan prasarana ini tidak hanya untuk kenyamanan pengunjung, tetapi juga untuk konservasi komodo karena pengunjung tidak lagi bersentuhan langsung dengan komodo. Jadi pembangunan ini saya melihat pembangunan sarana prasarana di Rinca ini
sebagai destinasi wisata prioritas dan merupakan World Heritage warisan dunia sudah memenuhi kaidah-kaidah konservasi keselamatan pekerja dan keselamatan satwa, terutama komodo. Kami mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di sini, seperti misalnya harus ada kajian lingkungan kami lakukan, harus ada izin terkait dengan environment kami lakukan. Jadi tadi juga disampaikan bahwa kami tidak memotong pohon, itu kami lakukan. Jadi memang kami mengikuti dan selalu berkonsultasi dengan teman-teman dari KLHK dalam rangka pembangunan di sini, Pak. Sementara terkait izin pengusahaan wisata yang sudah dikantongi sejumlah perusahaan swasta, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno memastikan izin-izin tersebut hingga saat ini belum aktif dan akan dievaluasi lagi. Wiratno memastikan izin usaha tersebut bukan hotel, tetapi ekolodge dengan struktur bangunan dari kayu dengan kombinasi batu. Publik perlu tahu bahwa Taman Nasional itu dikelola melalui sistem zonasi. Dari 173.000 hektar kawasan Taman Nasional Komodo ini, zona daratan untuk zona pemanfaatan yang boleh untuk wisata itu hanya 824 hektar atau 0,4% dari total luas daratan. Bahkan tidak sampai 1%. Nah, zona perairan itu kira-kira 1.000 lebih hektar, 1.000 hektar dari luasan perairan, sehingga sangat kecil, 0,8%, 0,9%. Saat kami memantau langsung pembangunan Sarpras dan Komodo di Loh Buaya ini, Komodo tetap bermain dan tidur-tiduran seperti biasa di sekitar lokasi pembangunan. Kondisi ini tidak jauh berbeda saat saya berkunjung ke tempat ini tahun 2018. Ya, ini adalah beberapa ekor dari 15 ekor komodo yang biasa bermain di sekitar sarana dan prasarana di Loh Buaya Taman Nasional Komodo ini. Dan selama proses pembangunan dimulai sejak 7 September 2020, mereka tetap seperti biasa bermain di sekitar areal proyek dan juga sarana prasarana yang sudah dibongkar di sini. Menurut dua peneliti komodo yang sudah belasan tahun meneliti dan menghitung populasi komodo di Taman Nasional Komodo, Dani Purwandana dan Ahmad Arifiandi, aktivitas pariwisata yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir tidak banyak berpengaruh terhadap populasi komodo. Jumlahnya relatif stabil karena komodo memiliki tingkat bertahan hidup yang baik dan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan di sekitarnya. Kalau di dua area wisata di Taman Nasional ini sebetulnya komodo memiliki adaptasi terhadap terhadap aktivitas ekoturisme yang sudah ada ya, Jadi dia tidak mempengaruhi tingkat bertahan hidupnya, tingkat survivalnya. Kemudian dalam kurun waktu 2018-2019 malah ada peningkatan populasi terutama di Loh Buaya dengan Loh-Liang. Dan kalau diamati dari lebih dari 10 tahun itu stabil populasi di 2 pulau secara keseluruhan. Pulau Rinca ini sebenarnya ada sekitar 1.300 ekor, Pak. Jadi itu data monitoring kita tahun 2019. Dan mungkin 1.300 itu tersebar di seluruh Pulau Rinca yang luasnya 20.000 hektar. Jadi kalau 20.000 hektar. Jadi kalau kita lihat sekarang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini itu kan berdasarkan tadi kita lihat di lapangan luasannya hanya 1,3 hektar. Dan itu kalau kita proporsikan areanya hanya 0,006% saja. Jadi memang areanya sangat kecil sekali, Pak. Areanya sangat kecil sekali sehingga mungkin dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Namun demikian tadi kami sudah memberikan masukan juga ke pihak PUPR, walaupun kecil dan mungkin tidak terlalu signifikan, tapi ini kan tetap harus diperhatikan dan dicoba dimitigasi. Pengakuan serupa juga diutarakan Asgar, warga Pulau Rinca yang sudah 7 tahun menjadi naturalis guide di Loh Buaya Taman Nasional Komodo dan tokoh masyarakat Desa Pasir Panjang Pulau Rinca, Mustamin. Karena komodo sudah terbiasa hidup bersama warga di pulau ini.
kami ini kan warganya nelayan, Pak. Bukan hanya kita bercerita di kawasan yang terkhusus seperti di Lobuaya ini. Kalau kita ada keluar, di mana kita mepet ke pantai, mungkin ada tujuan tertentu yang kita mau ambil di pantai, itu komodo pasti ada juga di situ. Dan dengan kehadiran kami atau motor yang ke sana dengan bunyi yang begitu kencang segala macam, tapi tidak mengganggu mereka punya kegiatan yang selalu aktivitasnya ke sana dan ke sini dan untuk mencari nafkahnya. Komodonya masih seperti biasa, stay di dapur dan stay di sekitar banyak orang. Itu walaupun tamu atau pekerja itu tetap sama, mereka tetap dekat. Itulah gunanya kami di sini untuk mengamankan. Jadi kalau untuk perilaku mereka masih sama, tidak berubah seperti sebelumnya. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Komodo tahun 2019, total komodo yang hidup di Pulau Rinca mencapai 1.300 ekor. Sementara populasi komodo di seluruh Taman Nasional Komodo relatif stabil di kisaran 2.500 hingga 3.000 ekor. Dalam 3 tahun terakhir, populasi komodo bahkan terus bertambah setelah sempat turun dari 3.013 ekor pada tahun 2015 menjadi 2.430 ekor pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017 naik lagi menjadi 2.884 ekor hingga mencapai 3.022 ekor pada tahun 2019. Lalu siapa sebenarnya yang mendulang keuntungan paling banyak dari pariwisata Labuan Bajo saat ini? Nantikan informasinya sesaat lagi. Meski Labuan Bajo memiliki banyak pesona alam yang memikat wisatawan mancanegara maupun domestik, Taman Nasional Komodo tetap menjadi penggerak utama atau prime mover pariwisata Labuan Bajo. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno menyatakan, dengan jumlah kunjungan Wisman sebanyak 123.000 orang per tahun, pariwisata Labuan Bajo mampu menghasilkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 33 miliar rupiah dan memberikan dampak berganda hingga 60 kali lipat kepada ekonomi daerah Manggarai Barat. Menurut Wiratno, penikmat paling besar dari pariwisata Labuan Bajo selama ini adalah operator kapal dan operator pariwisata, yakni sekitar 50% lebih. Disusul hotel dan restoran sebesar 43%. Di sisi lain, 75% warga masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo kini bergantung pada pariwisata. Wiratno berharap semua pemangku kepentingan pariwisata Labuan Bajo bisa bekerja sama mengembangkan pariwisata Labuan Bajo menjadi lebih baik. Dengan turis yang 123.000 orang per tahun, ya, ini mampu menghasilkan lebih PNBP bisa sampai tahun 2018 sampai 33 miliar, 2019 ya, 33 miliar, tapi uang yang beredar di Labuan Bajo 60 kali lipatnya, hampir setengah triliun. Oleh karena itu, Taman Nasional Komodo saya sebut sebagai prime economic mover, ya, penggerak ekonomi utama. Untuk tetap menjaga keberadaan Komodo sebagai penggerak utama pariwisata Labuan Bajo selama pembangunan sarana dan prasarana di Loh Buaya, wisatawan tetap bisa melihat Komodo di pulau lainnya seperti Pulau Komodo. Karena yang ditutup untuk umum hanya kawasan Loh Buaya, Pulau Rinca. Jadi yang kita tutup sekali lagi hanya Loh Buaya sini saja. Wisatawan, masyarakat luas yang ingin berkunjung silakan. Lihat Komodo di Riang, bisa ke Padar juga. Dan set-set spot diving dan snorkeling tetap kita buka. Kita sosialisasikan sekali lagi, untuk 4 spot diving, Siaba, Mawan, Batu Bolong, dan Karang Makassar, kita sudah terapkan sejak tahun kemarin, kita batasi dengan jumlah kapal perharinya. Sementara Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Sana Fatina Sukersono menyatakan,
akan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dari Labuan Bajo sampai Taman Nasional Komodo seiring kebijakan pemerintah pusat untuk mengembangkan Labuan Bajo sebagai pariwisata premium berkelanjutan kelas dunia. Termasuk mengembangkan ruang-ruang publik baru di Labuan Bajo untuk atraksi seni dan mendorong komunitas kreatif. Dengan demikian yang diharapkan nanti di desain kedepannya konten-konten akan lebih banyak berupa narasi dan edukasi sehingga wisatawan yang datang tidak hanya menikmati alam yang indah tapi mereka tercerahkan dengan konten apakah itu keberagaman hayati, kelestarian ekosistem dan bagaimana ini semua bisa terus lestari dari dulu sampai sekarang dan nanti ke masa depan dan itu menjadi warisan dunia yang bisa dipelajari oleh semua kalangan. Diakui atau tidak, Komodo adalah prime mover pariwisata Labuan Bajo. Karena itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Taman Nasional Komodo tentu untuk kepentingan konservasi prime mover ini sekaligus meningkatkan nilai ekonomi pariwisata Labuan Bajo. Meski demikian, kita harus tetap kawal agar semuanya berjalan dengan prinsip kehati-hatian dalam ekoturisme. Dari Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, saya Robert Parus, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.